Hadirin dan pemirsa, kita lanjutkan debat. Kita kembali ke debat calon presiden, capres dan cawapres 2014 untuk menceritakan atau menggambarkan kepada kita semua visi dan misi mereka perihal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum. Saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, kami memang memberikan peraturan yang jelas bahwa jangan sampai ada tepuk tangan di saat ketika mereka sedang berbicara. Kenapa begitu? Karena ini untuk menghormati pemirsa yang di rumah, agar pemirsa yang di rumah bisa mendapatkan substansi yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh kedua pasangan. Saya akan mulai segmen kedua. Segmen kedua ini adalah pertanyaan yang terkait dengan visi dan misi yang Bapak-Bapak sudah sampaikan tadi. Akan saya berikan satu pertanyaan, yang itu akan saya mulai dengan pertanyaan pasangan nomor urut 2 dulu. Jadi satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2 dan satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Kita mulai ya, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Pertanyaan untuk Bapak dalam kaitan dengan visi dan misi yang tadi Bapak sampaikan begini. Tolong disimak. Dalam konstelasi Undang-Undang Dasar saat ini, garis-garis besar haluan negara tidak lagi dikenal. Karenanya pola pembangunan Indonesia ditetapkan melalui rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pembangunan jangka panjang, jelas diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang akan datang, supaya tidak ada keterputusan proses pembangunan. Pertanyaannya, dapatkah Anda sebagai calon presiden dan calon wakil presiden melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, dan apakah yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mempertahankan untuk hal-hal yang sudah dianggap berhasil, memperbaiki hal-hal yang Anda anggap belum terlalu berhasil, dan kemudian mengubah hal-hal yang belum berhasil. Kira-kira begitu. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit untuk menjawab. Saya persilahkan kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang sebaiknya perencanaan dalam jangka yang panjang itu menjadi titik acuan bagi siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena tanpa itu pembangunan kita akan terpotong-potong tergantung kepada pemimpinnya mau gaya apa. Sehingga menurut saya siapapun presidennya, yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, kita perbaiki, dan juga akan kita lanjutkan. Tetapi prinsip-prinsip, hal-hal yang prinsip juga harus kita isikan kepada pemerintahan yang baru kita nanti. Juga hal yang berkaitan dengan ideologi juga harus kita isikan kepada program-program yang akan kita kerjakan. Artinya kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah yang sudah ada, karena itu adalah sebuah haluan, sebuah titik akhir yang nantinya akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita. Untuk selanjutnya silakan Pak JK melanjutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Tentu kita harus melanjutkan, utamanya ialah target-target utama, tujuan berbangsa ini. Dan prinsip-prinsip utama, melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melaksanakan pemerintah yang bersifat otonomi, melaksanakan perintah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, melaksanakan pemerintah yang taat hukum. Dalam hal-hal kebijakan yang menyangkut 5 tahunan, tentu pemerintah yang melaksanakan tugas itu mengevaluasi tiap 5 tahun program-program itu. Contohnya adalah pada dewasa ini, ekonomi kita merosot, defisit banyak, anggaran kita tidak berfungsi dengan betul.
maka tentu produksi minyak kita semua turun. Karena itulah pemerintah yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu. Tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini, sebelumnya pertumbuhan kita 7%, sekarang menurun 5%, semua itu harus dikoreksi hingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah yang tidak lebih mementingkan rutin dan tinggi yang tidak penting, itu harus reformasi. Karena itulah bagian kita untuk mencapai tujuan. Tanpa reformasi yang baik, begitu juga sistem pembinaan semangat kita, sehingga kita sebut revolusi mental, karena harus dirubah. Baik sistem pendidikan, baik sistem semangat, bagaimana hukum, jangan banyak korupsi, harus tegas semuanya. Hal-hal itulah tugas pemerintah yang akan datang untuk melaksanakan, bahwa itu membutuhkan koreksi, harus. Karena pemerintah dibentuk untuk membuat perubahan. Tanpa pemerintah yang buat perubahan, bukan pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan itu. Namun prinsip pokok tetap dijaga. Prinsip pokok tujuan, prinsip pokok asasi, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip pokok bagaimana berotonomi, memberikan kewenangan yang baik kepada daerah, karena daerah lah yang harus memutuskan itu. Bagaimana desa harus dibangun yang baik, karena desa lah yang menjadi sumber dana kita semua. Bagaimana usaha kecil harus diberikan keutamaan, karena usaha kecil lah menjadi inti dari pokok permasalahan kesejahteraan rakyat ini. Tanpa itu semua, maka kita tidak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Bagaimana efektifnya? Pemerintah yang bersih adalah pemberian efektif. Bukan pemerintah yang hanya besar, yang hanya gagah, tapi pemerintah efektif, melayani secepat-cepatnya. Seperti dikatakan tadi Pak Jokowi. Sistem pemerintahan apa yang lebih baik? Sistem pemerintahan yang transparan, yang terbuka, yang rakyatnya mengetahui itu. Itulah asas hubungannya antara demokrasi yang baik, pemerintahan yang baik, yang efektif, dan juga tata hukum yang baik. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan. Itulah asas kita. Masih mau ditambahkan? Bapak masih punya waktu sekitar 41 menit. Silahkan kalau masih mau ditambahkan, Pak Jokowi. Dan menurut kami yang paling penting itu memang perencanaan itu penting. Rencana itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Itulah tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Sekarang kita akan menuju ke pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, tadi kami mendengarkan begitu banyak visi dan misi yang Anda ingin sampaikan. Tapi begini, sayangnya Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sebagaimana pandangan tergambar dari berbagai angka survei. Indonesia juga dilihat sebagai negara yang masih memiliki kinerja pemerintahan yang belum baik, kalau kita lihat dari indeks efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang memprihatinkan, Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asasi manusia secara baik. Sebagai negara hukum, Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil, karena penegakan hukum Indonesia cenderung dianggap tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Lagi pula, masih banyak juga mafia peradilan di dalamnya. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo dan Pak Hatta, apa agenda khusus yang lebih detail, apa agenda khusus yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Silahkan yakinkan rakyat Indonesia bahwa Anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakan hukum yang adil, serta pelindung kuat atas hak-hak asasi manusia. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang kita rasakan inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal,
dan keadilan hanya kepada yang kuat, kepada yang kaya, ini kita rasakan. Tetapi ini semua menurut kami, ini adalah suatu akibat dari kebocoran kekayaan nasional yang besar. Dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik, akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat-pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya, korupsi terjadi di Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut masa depan, takut pensiun, gaji bupati umpamanya adalah sekitar 6 sampai 7 juta rupiah. Padahal dia kampanye, dia ikut pilkada langsung, dia habis 15 miliar. Ya kan, demikian di mana-mana. Akibatnya dia akan ambil dari APBD. Sama, menteri-menteri juga begitu. Menteri kalau tidak salah mungkin gajinya sekarang sekitar 18 juta rupiah. Padahal tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Karena kualitas hidup, rasa ketakutan ini, dan juga dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal, mewajibkan setiap pemimpin politik untuk harus cari uang untuk melaksanakan kampanye politik. Dengan demikian, dia akan mengandalkan kader-kader dia di DPR dan di departemen-departemen. Inilah sumber daripada masalah bangsa. Juga bahwa elit bangsa Indonesia selama berapa puluh tahun ini, menurut pendapat saya agak lengah membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Nah, kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri, hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat yang penting harus dijamin kualitas hidupnya. Sebagai contoh, Hakim Agung di Inggris gajinya terbesar, lebih besar dari Perdana Menteri. Ini strategi kami. Kami ingin menutupi pertama kebocoran. Ya. Kita kalau bicara ingin memperbaiki ini, ingin memperbaiki itu, ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Karena itulah penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya, pendidikan, ini harus diperbaiki. Ini semua butuh investasi dana yang besar. Kemudian rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Kita harus rekrut orang-orang terbaik dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaan teknologi informatika yang terbaru. Saya sangat sependapat, e-government, sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Dengan kita mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinerja tinggi, yang melayani rakyat dan melindungi hak-hak rakyatnya. Saya kira itu. Masih ada waktu 31 Ya, saya detik, ingin silahkan. menambahkan, kita harus agresif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu strategi kita harus jelas, perkuat KPK. KPK memiliki 5 tugas pokok. 2 tugas pokok utama saya kira sudah tepat, dan 8 kebijakan yang diterapkan KPK harus kita dukung. Yang pertama adalah pencegahan, ini membangun sistem building yang baik. Yang kedua monitor, sehingga seluruh institusi-institusi harus dapat dipertanggungjawabkan seluruh kinerjanya.
waktu selesai saya kira. Terima kasih Pak Terima kasih. Prabowo dan Pak Hatta. Anda sudah mendengarkan paparan yang lugas, yang jelas dari para kandidat. Anda sudah dengarkan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya nanti. Sesi berikutnya itu adalah sesi di mana saya akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan tema masing-masing satu dan masing-masing akan menjawab dengan waktu yang akan ditentukan. Tentu ini sangat Anda nantikan, karenanya jangan kemana-mana, kita kembali debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden sesaat lagi.